Selamat pagi semuanya. Hari ini kita masuk ke subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran ini, kita mau berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan baik. Di sini kalian harus siap semua ya. Duduk yang manis, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih semuanya sudah berdoa dengan baik. Kita lanjut ke pembelajaran tentang subtema 2. Di sini ada beberapa indikator. Yang pertama tentang keragaman, kedua tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia, dan yang ketiga penjumlahan 4 angka dengan 4 angka dengan cara bersusun panjang. Mari kita sama-sama lihat ya. Nah, sebelum kita ke tentang keragaman, di sini Miss Rani mau mengingatkan kalian dulu, siapa yang di sini masih ingat isi-isi dari Pancasila? Kalau masih ingat, bagus ya. Harus kalian terapkan terus dalam diri kalian agar kalian memiliki nilai-nilai Pancasila dalam hidup kalian sehari-hari. Dan bagi yang masih lupa ataupun oh miss, aku kelupaan, aku gak pernah belajar di rumah, kebanyakan bermain. Nah, kita sama-sama belajar kembali tentang Pancasila ya, agar kalian bisa mengingat apa itu isi dari kelima Pancasila tersebut. Oke, langsung saja ya. Yang pertama itu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita harus taat akan segala perintah Tuhan ya. Semua tentang norma-norma keagamaan. Oke. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti kita sebagai manusia harus adil ya. Tidak boleh berat sebelah ataupun tidak boleh tidak seimbang sama sekali ya. Lanjut yang ketiga, persatuan Indonesia. Nah, persatuan Indonesia berarti kita harus saling bersatu, menunjukkan kesatuan yang baik sebagai warga negara Indonesia ya, yang tidak boleh menimbulkan perpecahan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, di sini kita sebagai rakyat Indonesia harus memiliki musyawarah yang baik ya, baik dalam menentukan sebuah keputusan ya, baik itu dari yang tertinggi jabatannya maupun yang terendah. Harus sama-sama memiliki keputusan yang baik dengan cara bermusyawarah ya. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima ini hampir sama dengan kedua, berarti kita harus sama-sama adil sebagai rakyat Indonesia dalam menentukan hal apapun itu. Nah, itulah isi dari kelima sila pada Pancasila. Oke, selanjutnya tentang keragaman fisik. Nah, apa sih itu keragaman fisik? Sebelum kita keragaman fisik, di sini Miss mau jelaskan dulu. Di Indonesia kan banyak sekali keragaman. Ada keragaman suku, keragaman agama, ras, antar golongan, dan lain-lain. Nah, dari keragaman tersebut, kita tidak boleh jadikan sebagai penyebab perpecahan, tetapi sebaiknya kita jadikan sebagai kekayaan Indonesia ya. Nah, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita memiliki kewajiban untuk selalu melestarikan persatuan dan kesatuan dalam negara yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Itu arti dari Bhinneka Tunggal Ika ya. Adanya keragaman budaya harus menyadarkan kita akan keragaman-keragaman lainnya ya. Misalnya adanya keragaman fisik ya. Keragaman fisik harus dijadikan sebagai
alat pemersatu bangsa dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ya, salah satunya contohnya yaitu contoh sikap atau perilaku yang ditunjukkan dalam keragaman fisik, antara lain itu seperti kerukunan antar sesama, ya, kerukunan antar sesama. Jadi jika kita tidak menunjukkan keragaman dalam kerukunan antar sesama tersebut di dalam keragaman fisik, tentu hal tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan di lingkungan sekitar kita. Nah, apa aja sih perilaku yang dapat mengancam kerukunan dan keragaman fisik di lingkungan sekitar kita? Nah, di sini Miss Rani buat 4 macam. Yang pertama yaitu selalu memandang rendah orang yang memiliki fisik yang berbeda. Ya, misalkan ada yang fisiknya gendut, kurus, tinggi, pendek, hitam, dan lain-lain, ya, yang berbau dengan fisik, ya. Kedua, tidak mau menerima adanya keragaman fisik di lingkungan sekitar. Misalkan seperti ini, tidak mau berteman atau menerima perbedaan keragaman. Bisa teman kalian ada yang kulitnya misalkan hitam, kalian maunya yang berteman dengan kulit yang putih. Nah, itu contoh perilaku yang dapat mengancam kerukunan dan keragaman fisik di lingkungan sekitar kita, ya, karena kita tidak mau menerima keragaman fisik tersebut dengan baik. Yang ketiga, hanya mau berteman dengan orang yang memiliki karakter fisik yang hampir sama, seperti yang tadi Miss bilang. Misalkan kalian nih tinggi, putih, ya, rambutnya lurus. Nah, kalian mau berteman yang seperti itu, tidak mau berteman dengan yang fisiknya berbeda dengan kalian-kalian, ya. Itu pun juga contoh yang tidak baik. Selanjutnya, keempat, selalu menganggap karakter fisik dirinya paling baik. Nah, di sini yang paling bahaya sekali, ya, menganggap dirinya karakter yang paling baik. Misalkan, aku lebih baik loh daripada dia. Aku tinggi, aku putih, aku ini, aku itu. Nah, itu adalah contoh perilaku yang dapat mengancam kerukunan dalam keragaman fisik, ya. Jadi itu tidak patut dicontoh, ya. Yang patut dicontoh nanti ada macam-macam penjelasannya akan disampaikan ke kalian. Jadi yang keempat ini tidak boleh kalian tiru, ya. Nah, ini dia pengertian dari keragaman fisik. Keragaman fisik itu apa, Miss Tani? Ya, oke, di sini Miss Tani akan jelaskan, ya. Keragaman fisik itu adalah keberagaman yang tampak secara fisik atau kasat mata, bukan berarti sifatnya, ya. Yang berarti kita bisa lihat secara langsung, ya. Contohnya di sini ada warna kulit, rambut, tingginya badan seseorang, warna mata, dan lain-lain. Pokoknya masih banyak, ya, yang bisa kita lihat secara kasat mata. Misalkan secara hadap-hadapan di dalam diri kalian masing-masing, melihat antar satu dengan yang lainnya. Begitu, ya. Itu pengertian dari keragaman fisik. Oke, setelah kita membahas tentang pengertian keragaman fisik, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ya, salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh dan kembang atau berkembang, ya. Manusia juga tentu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan manusia itu dimulai dari kita bayi hingga dewasa. Enggak langsung kita tumbuh besar begitu saja, ya. Ada prosesnya bertahap. Pertumbuhan dan perkembangan manusia terjadi sejak kita di dalam kandungan ibu kita. Hal itu dicirikan dengan tubuh menjadi lebih tinggi, lebih besar, dan lebih berat. Tidak hanya itu saja, kita akan tumbuh dengan pengetahuan, kemampuan, dan emosi manusia pun mengalami perkembangan. Ya, jadi setiap manusia tidak mungkin langsung menjadi dewasa karena ada proses bertahap-tahapnya. Jadi setiap manusia akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda.
Maka dari itu, di sini Miss Rani memiliki beberapa faktor dari pertumbuhan dan perkembangan. Di antaranya ada faktor keturunan, ya. Terus ada faktor gizi makanan dan ada faktor dari olahraga. Lalu pengertian pertumbuhan itu apa sih Miss Rani? Di sini yaitu proses bertambahnya ukuran tinggi dan berat badan seseorang. Ya, sama seperti kalian saat ini. Pasti pertumbuhan dari kalian bayi hingga saat ini tuh berbeda-beda ya. Ada yang ukurannya misalkan tingginya hampir sama seperti kakak kalian, atau tingginya hampir sama seperti mama kalian di rumah, dan lain-lain ya. Lalu pengertian perkembangan adalah perubahan wujud manusia, keadaan yang lebih dewasa atau lebih sempurna ya. Maksudnya itu perkembangannya dari bayi, dari anak-anak, dari remaja, dari dewasa hingga ke manula. Jadi bertahap ya, enggak langsung kalian dari bayi langsung ke manula, tidak. Itu ajaib sekali kalau seperti itu ya. Jadi ada prosesnya per tahap-tahapnya. Jadi inilah pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan manusia ya. Ingat ya, itu adalah salah satu dari ciri makhluk hidup pada saat ini. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Pertumbuhan pada manusia. Coba kalian lihat ini gambar apa yang ada di layar kalian ya. Ini adalah proses pertumbuhan pada manusia seperti yang tadi disampaikan, dari masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, hingga ke masa tua atau yang biasa kita sebut manula ya. Di sini akan dijelaskan satu per satu ya. Pertumbuhan pada manusia itu mengalami beberapa tahap. Beberapa tahap pertumbuhan dan perkembangannya yaitu masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, hingga ke masa tua atau yang biasa kita sebut manula. Dari masa bayi terlebih dahulu. Jadi setelah bayi lahir hingga berusia 10-14 hari, bayi harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang seluruhnya baru di luar rahim ibu kita ya. Jadi secara bertahap bayi itu belajar mengendalikan otot-ototnya agar dapat bergantung pada dirinya sendiri. Jadi sistem sarafnya mulai berkembang, bahkan mendukung perkembangan otot untuk membentuk sebuah sistem kesadaran awal ya. Jadi kapasitas otak meningkat untuk memicu aktivitas respon, terutama merespon pada hal-hal yang dilihat ya. Itu proses pertumbuhannya pada bayi. Lalu pada masa kanak-kanak ya. Pada masa kanak-kanak pertumbuhan dan perkembangan manusia dapat dibagi menjadi dua tahap nih ya, yaitu pada masa kanak-kanak yang berusia 3-6 tahun, lalu pada masa 7-12 tahun ya. Pada usia 3-6 tahun, masa ini merupakan masa prasekolah atau prakelompok atau yang biasa kita sebut TK ya, atau PAUD ya. Jadi anak yang mulai berusaha mengendalikan lingkungan dan menyesuaikan diri secara sosial, sehingga keterampilan fisik sudah mulai tampak berupa aktivitas aktif pada usia 3-6 tahun tersebut. Lalu yang kedua pada periode akhir masa kanak-kanak antara usia 7-12 tahun, yaitu kematangan organ mulai terjadi, sehingga perkembangan utamanya adalah sosialisasi pada masa sekolah atau kelompok ya, yang bisa kita sebut nanti sekolahnya ke SD ya, sudah di tingkat SD, bukan di TK lagi ya. Selanjutnya yaitu masa remaja. Pada masa ini perubahan fisik pada seseorang itu cukup nyata dan mulai terjadi. Di antaranya suaranya bertambah besar, makannya bertambah banyak,
tubuhnya akan terus tumbuh atau semakin lama semakin tinggi hingga mencapai pada usia 18 sampai 20 tahun. Ya, nanti kalian akan mengalami posisi tersebut. Lalu, yang keempat, masa dewasa. Masa dewasa itu merupakan masa pertumbuhan fisiknya berhenti. Ya, bukan berarti dia mati, ya. Maksud di sini adalah organ-organ tubuh telah mengalami kematangan, termasuk dari tingkat berpikir bahkan mentalnya. Ya. Dan yang terakhir yang kelima yaitu masa tua atau biasa disebut manula. Masa ini ditandai dengan terjadinya penurunan fungsi fisiologis organ-organ tubuh. Kulitnya mulai berubah menjadi keriput, rambutnya berubah menjadi putih atau biasa kita sebut beruban. Nah, jadi secara terus-menerus penuaan fisik berlanjut sehingga keseimbangan serta fungsi alat-alat tubuh tidak berjalan dengan baik sampai mengalami kematian. Ya, itu untuk posisi di masa tua atau yang biasa kita sebut manula. Jadi, kelima masa tahap tersebut perkembangan manusia di atas mengalami alamiah, akan dialami oleh setiap manusia. Nanti kalian akan mengalaminya, ya. Jadi, tidak ada yang dapat mengelak atau mempercepat atau memperlambat tahap perkembangan itu. Salah satunya kebesaran dari rencana Tuhan Yang Maha Esa terhadap kehidupan di setiap umat manusia di dunia. Oke, selanjutnya kita ke penjumlahan. Di sini kita belajar tentang penjumlahan 4 angka dengan 4 angka dengan cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek. Ya, di sini kita punya 2 cara dan sebelumnya kita sudah pernah pelajari. Cuma yang membedakan adalah angka dalam penjumlahannya. Yang kemarin kita angkanya adalah 3 angka dengan 3 angka, bahkan 4 angka dengan 3 angka. Sekarang 4 angka dengan 4 angka. Ya, perhatikan baik-baik ya. Untuk yang cara bersusun pendek, di sini ada soal 1205 dan 2143. Nah, kita jumlahkan di sini ya. Kita harus mulai dari yang paling belakang. Ingat ya, tidak boleh dimulai dari paling yang depan. Harus paling yang belakang terlebih dahulu. Ya. Kita mulai dari si satuan ya. Satuannya adalah 5 dan 3. 5 ditambah 3 hasilnya adalah 8. Lalu kita taruh 8 itu posisi di satuan. Selanjutnya, untuk posisi puluhan nilainya 0 dan 4 ya. Maka hasilnya adalah 4. Nah, kita letakkan angka 4 itu di depannya si satuan ya. Selanjutnya lagi, untuk nilai ratusan 2 dan 1 ya. Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 3. Lalu kita letakkan hasil 3 ini di depannya si puluhan. Ya, selanjutnya untuk ribuan yaitu 1 dan 2. Nah, kita jumlahkan hasilnya adalah 3. Lalu 3 ini kita letakkan di depannya si ratusan. Maka hasil yang didapat adalah 3348. Ya, itu untuk yang cara bersusun pendek. Bagaimana dengan cara bersusun panjang? Kita lihat ya, sama-sama di sini. Di sini ada soal 1622 dan 2173. Nah, kita golongkan sesuai nama tempatnya. Ingat ya, untuk 4 angka itu ada ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Ya, untuk satuan nilainya 2 dan 3. Kalian lihat ya, di situ nilainya 2 dan 3. Lalu untuk puluhan 2 dan 7. Maka kita tambahkan angka 0 untuk menempati puluhan, yaitu 20 dan 70. Selanjutnya untuk ratusan 6 dan 1 ya. Ingat kalau ratusan ada nilai bantunya nolnya ada 2. Ya, maka kita letakkan di situ 600 dan 100. Dan selanjutnya ribuan yaitu nilainya 1 dan 2.
Di sini untuk ribuan kita tambahkan nolnya 3 untuk sebagai teman bantunya untuk menempati angka ribuan, yaitu 1000 dan 2000. Ya, sampai di sini belum selesai ya. Kita masih jumlahkan lagi. Ya, kita mulai dari yang paling belakang seperti tadi kita cara berhitung susun pendek. Dimulai dari satuan. 2 ditambah 3, maka hasilnya adalah 5. Ya, kita letakkan 5 itu di posisi satuan. Selanjutnya 20 ditambah 70, hasilnya adalah 90, maka 90 ini kita letakkan di posisi puluhan. Selanjutnya 600 ditambah 100, maka hasilnya adalah 700. 700 ini kita letakkan di posisi ratusan, depannya si puluhan ya. Selanjutnya 1000 ditambah 2000, maka hasilnya adalah 3000. Ya, 3000 ini posisinya ribuan, di depannya si ratusan. Ya, sampai di sini belum selesai ya. Kita masih berhitung lagi. Ya, di sini sudah ada nilai ribuannya 3000, nilai ratusannya 700, nilai puluhannya 90, dan nilai satuannya 5. Ya, kita hitung lagi. Ya, dimulai dari yang paling belakang, yaitu 0 tambah 0 tambah 0 tambah 5, itu untuk posisi satuan, maka hasilnya adalah 5. Selanjutnya lagi untuk puluhan, 0 ditambah 0 ditambah 9, ya perhatikan sama-sama ya, maka hasilnya adalah 9 untuk nilai puluhan. Selanjutnya lagi 0 ditambah 7, ya itu nilainya untuk ratusan, hasilnya adalah 7. Dan selanjutnya angka 3 ini kan untuk ribuan, tidak ada lagi yang harus kita jumlahkan, langsung kita turunkan saja angka 3, maka hasilnya adalah 3795. Bagaimana? Mudah kan? Ya, jadi Miss Fani harap kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Jika ada soal-soal seperti ini, entah itu kalian bisa menggunakan susun pendek maupun susun panjang. Oke, masih di soal yang sama lagi, tapi kita di sini angkanya lebih banyak ya. Masih tetap 4 angka, tapi soal penjumlahannya ada 3 bagian. Ya, di sini menggunakan 2 tahap. Bukan tahap bersusun panjang ataupun tahap bersusun pendek, tidak ya. Coba kalian perhatikan lagi dengan seksama di sini. Ayo perhatikan layarnya ya. Di sini ada soal, simaklah soal berikut. 1289 ditambah 1100 ditambah 1310. Ya, ada cara penyelesaiannya. Cara penyelesaiannya menggunakan susun panjang. Ya, ada cara susun panjangnya sama seperti tadi. Kita harus golongkan yang mana ribuan, yang mana satuan, yang mana puluhan, dan yang mana satuan. Pasti kalian sudah paham ya. Nah, untuk cara susun pendeknya di sini Miss Fani akan jelaskan. Di sini ada 2 tahap ya, karena kita memiliki 3 soal, bukan lagi 2 soal. Ya, di sini 3 soal dengan cara bersusun pendek. Coba tolong kalian perhatikan dengan sesama ya. Di sini tahap pertama atau tahap 1 ya, di soalnya adalah 1289 ditambah 1100. Nah, 2 bagian itu dulu kita kerjakan. Ya, kita hitung terlebih dahulu ya. Untuk tahap satunya kita mulai dari angka 1289 dan 1100. Kita hitung dimulai dari satuan. 9 ditambah 0, maka hasilnya adalah 9. Itu posisi satuan. Lalu posisi puluhan 8 dan 0 kita jumlahkan, hasilnya adalah 8. Lalu untuk posisi ratusan nilainya 2 dan 1 kita jumlahkan, 2 tambah 1 adalah 3. Selanjutnya 1 ditambah 1. Untuk ribuan hasilnya adalah 2. Ya, sudah kita tempatkan ya hasilnya ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Dan hasil yang didapat di tahap 1 adalah 2389. Sampai di sini belum selesai ya. Masih ada tahap keduanya, yaitu soal berikutnya yang paling terakhir, yaitu 1310. Nah, hasil tahap 1 tadi
kita tambahkan lagi dengan soal yang ada, ya. Hasil ditambah soal. Hasil tahap 1 tadi nilainya adalah 2389. Lalu kita jumlahkan soal yang ketiga yaitu 1310. Ya, kita jumlahkan. Ingat dimulai dari satuan terlebih dahulu. Ya, 9 dan 0 posisi satuannya ya. Kita jumlahkan maka hasilnya adalah 9. Lalu posisi puluhan 8 dan 1 kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 9 lagi. Selanjutnya lagi, posisi ratusan 3 ditambah 3 ya. Hasilnya adalah 6 dan posisi ribuan 2 dan 1 atau 2 ditambah 1, maka hasilnya 3. Jadi, hasil yang didapat dari ketiga soal tersebut adalah 3699. Ya. Sangat mudah ya. Kalian nanti kalau ada soal seperti ini, kalian bebas mau menggunakan cara bersusun pendek atau bersusun panjang. Tapi ingat, untuk bersusun pendek kalian harus mempunyai 2 tahap. Ya, jangan tahap 1 saja yang kalian kerjakan, harus sampai habis di soalnya. Ya. Jadi, untuk matematika ini Miss Rani minta sama kalian untuk lebih konsentrasi kembali dalam berhitung, dalam menulis angka dan menempatkan angkanya. Ya, jangan sampai salah. Oke, kalian sudah kelas 3, kalian harus lebih bisa mandiri lagi, harus lebih bisa pintar lagi. Ya. Nanti Miss Rani akan kasih soal untuk kalian yang harus kalian kerjakan. Nah, ini dia tugas mandiri untuk kalian. Di sini Miss Rani kasih 2 tugas, yaitu ada di LKS halaman 28, bagian ayo kerjakan dan ayo berlatih. Itu harus kalian kerjakan di buku tugas tematik kalian atau buku PS kalian. Ya, jangan di buku catatan. Ingat, harus di buku tugas kalian. Dan jangan lupa menggunakan caranya, bebas. Mau menggunakan cara bersusun pendek ataupun dengan cara bersusun panjang. Tapi ingat, harus sesuai dengan soalnya ya. Deadline-nya yaitu Miss Rani tunggu sampai 12.30 atau setengah 1 siang. Dan bagi yang handphonenya tidak ada untuk foto hasil tugasnya, Miss Rani akan tunggu sampai jam 8 malam seperti biasa ya. Oh iya, satu lagi, untuk tugas yang kemarin sudah Miss nilai dan ada di buku nilai Miss Rani. Jadi Miss Rani akan share di hari Sabtu. Mohon maaf juga untuk Sabtu kemarin tidak Miss Rani share karena Miss Rani ada tugas kemarin di sekolah. Ya, jadi tidak sempat Miss Rani foto hasil tugas kalian. Ya. Jadi selamat mengerjakan, sampai ketemu di hari Kamis. Nanti kita di hari Kamis ada Google Meet. Ya, Miss Rani harap besok di hari Kamis kalian lebih tepat waktu lagi hadirnya ya. Miss Rani harap kalian semua mengikutinya dengan baik. Sampai jumpa.